Sobat Belajar kelas 5, kali ini kita akan mempelajari tema 4, dengan judul Sehat Itu Penting. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Orang yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat merupakan orang yang bertanggung jawab. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungannya sangat besar, karena masyarakat itu sendiri yang memengaruhi lingkungannya sendiri. Pantun nasihat yaitu salah satu jenis pantun yang berisi nasihat, yang bertujuan mendidik dengan memberikan nasihat tentang moral, budi pekerti dan sebagainya. Berikut langkah-langkah dalam menulis pantun, yaitu 1. Memahami karakteristik pantun. 2. Menentukan tema. 3. Menulis isi. 4. Menulis sampiran. Berbalas pantun adalah kegiatan melisankan pantun secara berbalasan oleh dua orang atau lebih. Pantun yang digunakan dalam kegiatan berbalas pantun biasanya saling berkaitan. Berikut hal-hal yang diperhatikan dalam berbalas pantun, yaitu 1. Lafal. Pelafalan berhubungan dengan seberapa jelas seseorang mengucapkan setiap kata yang terdapat dalam satu bait pantun. 2. Intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya pengucapan pada suku kata atau kata, sehingga bisa diketahui mana yang pengucapannya lebih tinggi dan mana yang pengucapannya lebih rendah. 3. Ekspresi. Ekspresi merupakan perubahan raut wajah seseorang bergantung keadaan emosinya. Mendeklamasikan pantun adalah membaca pantun untuk orang lain dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Penghayatan terhadap isi pantun diwujudkan dalam ekspresi wajah, mimik, dan gerak-gerik anggota tubuh. Irama juga diperlukan dalam pembacaan pantun. Hal ini bertujuan agar isi pantun enak didengar dan memberi kesan mendalam bagi yang mendengarnya. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan penulis pantun. Cacing tanah memiliki sistem transportasi darah tertutup. Hal ini berarti darah yang beredar selalu berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah pada cacing tanah terdiri dari lengkung aorta, pembuluh darah dorsal, pembuluh darah ventral, dan pembuluh kapiler. Sistem peredaran darah pada belalang disebut sistem transportasi darah terbuka karena darah tidak selamanya berada dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada reptilia, aves, dan mamalia merupakan sistem peredaran darah ganda. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung, aorta ventral, aorta dorsal, vena, dan kapiler. Jantung ikan terdiri dari dua ruangan, yaitu serambi atau atrium, dan bilik atau ventricle. Alat peredaran darah pada katak terdiri dari jantung, arteri, vena, dan kapiler. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu satu ventricle berbentuk kerucut dan 2 buah atrium berdinding tipis. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi dalam bidang ekonomi dapat dijumpai pada tempat-tempat perdagangan, seperti toko, warung, pasar, atau supermarket. Interaksi dalam bidang sosial budaya dapat dijumpai pada tempat-tempat seperti sekolah, kantor, atau tempat ibadah. Interaksi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula, seperti timbulnya rasa persaudaraan, meningkatnya solidaritas, rasa kekeluargaan, serta kokohnya rasa persatuan dan kesatuan. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang ataupun jasa. Contohnya, sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan dan sebagainya.
Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain-lain. Gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan ataupun seni rupa lainnya, yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Berikut fungsi gambar cerita, antara lain. 1. Memperjelas alur atau isi cerita. 2. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 3. Menarik perhatian. 4. Menambah nilai artistik keindahan. 5. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Bentuk-bentuk gambar cerita, antara lain, komik, cover, majalah, cerpen, dan cergam. Berikut tahapan dalam membuat gambar cerita, yaitu 1. Mempersiapkan bahan dan alat. 2. Menentukan tema. 3. Membuat sketsa. 4. Menyelesaikan gambar. Objek dari gambar cerita bisa berupa manusia, tanaman, ataupun hewan. Penggunaan objek gambar disesuaikan dengan tema yang diceritakan. Sketsa pada gambar cerita hendaknya dibuat lebih dari satu. Hal ini bertujuan agar dapat dipilih gambar yang terbaik.